Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Saya Wahyu Suciani, calon guru penggerak angkatan 7 UPT SD Negeri Kendal-Rejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkanlah kami. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Nur Hudah MPD sebagai fasilitator dan juga Ibu Eni Rahmawati Ningtyas MPD sebagai pengajar praktik. Saya sendiri adalah Wahyu Suciani, calon guru penggerak. Selanjutnya, saya akan memaparkan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu, menurut saya, murid tidak menyukai peraturan karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mereka dapat mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan yaitu, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas beserta siswanya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi dan juga mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah dokumentasi ketika saya meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan diseminasi budaya positif terhadap rekan sejawat. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu 1. Dukungan dari Kepala Sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka pemaparan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman
dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dalam pemaparan kali ini kita akan membahas konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dilanjutkan, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Ya, yang ketujuh ada penerapan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga yang lebih aktif itu sekarang adalah siswanya, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sini kita pendidikan itu berpihak pada anak. Maksudnya kita memberikan pelayanan penuh kepada anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya disiplin itu lebih terkait dengan keterpaksaan biasanya anak-anak. Jadi karena ada peraturan, mereka harus mematuhi peraturan seperti itu. Dan ini kita galakkan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin di sini mereka melaksanakan disiplin itu ada motivasi dalam diri anak sendiri, bukan karena orang lain atau bukan karena aturan seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin di situ berdasarkan kesadaran diri anak sendiri untuk melaksanakannya. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori Maslow, terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Misalnya yaitu kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, kemudian juga oksigen. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety needs.
Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya rasa aman fisik, kemudian perlindungan dan kebebasan dari daya mengancam seperti kriminalitas, kemudian perang, penyakit, dan sebagainya, serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau social needs. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan yang dibutuhkan orang lain agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuknya seperti persahabatan, keinginan memiliki pasangan maupun keturunan, dan juga kebutuhan untuk dekat dengan keluarga dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah adalah kebutuhan menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, dan sebagainya. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan. Seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Motivasi ini juga bersifat eksternal, artinya ada faktor dari luar. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Internal maksudnya itu dari dalam diri sendiri, bukan eksternal. Sekarang selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosson pada tahun 2004. Bagaimana ciri-ciri restitusi?
Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi merupakan tujuan untuk menguatkan harga diri seseorang, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang yaitu posisi kontrol restitusi. Diane Gosser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah." Seperti itu. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia untuk menekan murid. Yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Seperti itu. "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Itu biasanya kita sampaikan ke anak-anak ketika kita menyelesaikan suatu kasus, gitu ya Bu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Jadi kata-katanya lebih humanis begitu. "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Untuk posisi guru sebagai teman itu ada dampak negatifnya, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Begitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul, mungkin murid hanya akan bertindak jika ada guru tersebut. Murid akan tergantung pada satu orang guru tersebut saja untuk melaksanakan disiplin. Yang keempat yaitu posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, "Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Seperti itu.
Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang kelima yaitu posisi guru sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas gitu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Kemudian jika kamu perbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi siswa digali untuk memperbaiki kesalahan atau apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki sikapnya, seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di sini maksudnya memiliki harga diri, karena anak itu biasanya setelah melakukan kesalahan dia itu menjadi minder. Nah, di sini posisi guru untuk mengembalikan harga diri anak tersebut. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Semangat membangun keyakinan kelas ini seiring dengan tujuan akhirnya yaitu pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Berikut saya sajikan contoh guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa diminta menuliskan aturan yang perlu disepakati di kelas. Di sini guru dengan siswa bisa berdiskusi apa kelas impian yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu semua usulan dari murid ditempel di papan tulis. Kemudian guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin utama untuk menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu siswa meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama yang diyakini. Jadi keyakinan kelas ini nanti dilaksanakan oleh siswa dengan adanya konsekuensi jika mereka tidak melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, dampak keyakinan kelas adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian demonstrasi penerapan segitiga restitusi. Ini kemarin saya sudah
membuat demonstrasi dengan siswa saya kelas 5. Yang pertama yaitu kasus menyontek teman. Yang kedua yaitu kasus datang terlambat ke sekolah. Ini saya sajikan videonya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Itu tadi adalah video demonstrasi penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian kasus yang kedua yaitu datang terlambat.
Alvin ya. Ya, tetap semangat belajar, rajin belajar, jadi anak yang mandiri, anak yang bertanggung. Semangat Alvin, tos dulu. Terima kasih Alvin. Sekarang kamu boleh bermain dengan teman-temannya. Itu tadi adalah contoh kasus kedua, yaitu siswa datang terlambat. Dalam video tersebut saya itu mendemonstrasikan untuk menyelesaikan permasalahan Alvin dengan menggunakan segitiga restitusi. Begitu, oke, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas Bapak Ibu? Betul. Oke, terima kasih semuanya sudah jelas. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa membawa sekolah ini menjadi lebih baik, memberikan pelayanan penuh kepada murid-murid kita untuk menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas yang dilaksanakan oleh murid kelas 5 UPT SD Negeri Kendal Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Oke? Nah, nanti Bu Suci akan membagikan kertas. Di sini kamu bisa membuat dua keinginan. Di kelas itu apa yang kamu inginkan? Kelas impian kamu itu seperti apa? Gitu ya. Nanti setelah ini ditulis nanti ditempel di Oke. Ini adalah silakan apa yang kamu inginkan tentang kelas kita. Kamu menginginkan seperti apa? Contohnya apa? Contohnya? Iya, tidak terjadi kemudian. Datang tepat waktu. Kan jelas bersih. Silakan. Ya, kamu tulis dulu.
tidak ada pembulian. Tadi sudah ada ya. Nah, itu nanti bisa jadi kesepakatan kita. Terus apa lagi? Tidak ada sampah di kelas, sama dengan kelas harus bersih. Terus kelas tidak ramai. Nah, apa lagi? Kelas menjadi indah. Ya, silakan duduk, Nafira. Beri tepuk tangan untuk Nafira. Sudah, Nana? Sudah. Silakan, keyakinan kelas kita kamu tempel di. Yang sudah ditempel, silakan kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Ya, coba berani nggak? Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini, ya, yang kita harus laksanakan agar kelas itu betul. Sehingga ketika kalian melaksanakan keyakinan kelas sesuai dengan yang sudah kalian sepakati, maka kelas kita nanti akan menjadi kelas yang baik, kelas yang bersih, kelas yang kompak, gitu. Anak-anaknya juga anak menjadi anak yang baik. Sanggup tidak melaksanakan ini? Sanggup. Sanggup, baru sanggup karena kamu sudah menunjukkan tanda tangan. Artinya kamu sudah sepakat. Saya sudah yakin. Beda sama Rafael kenapa? Sakit? Ayo duduknya yang baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Keyakinan kelas ini didasarkan mulai kapan? Mulai detik ini dan ke depan. Oke? Sepakat ya? Karena ini sudah selesai kita laksanakan, kita buat keyakinan kelas, maka untuk keyakinan kelas ini guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu nanti ditempel di di tempat yang mudah dilihat. Berikut ini merupakan video demonstrasi penerapan segitiga restitusi. Selamat siang Bu Suci. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Tahu tidak kenapa kok Bu Suci panggil kemari? Gak tahu Bu. Nanti Bu
Linda, coba Bu Suci tanya ya. Tadi waktu ulangan Bu Suci melihat Linda melihat jawaban temannya. Betul apa tidak, Nak? Betul, Bu. Itu merupakan perbuatan apa, Nak? Perbuatan yang tidak baik. Iya, yaitu apa? Contek. Iya, mencontek itu perbuatan tidak baik. Itu merupakan suatu kesalahan. Yang melakukan kesalahan tidak hanya Linda saja, Bu Suci pun pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Suci tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, tetapi Bu Suci ingin membantu Linda untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, coba ceritakan kenapa kok tadi sampai melihat jawaban temannya? Karena tadi malam Linda tidak belajar, Bu. Kenapa tidak belajar, Nak? Karena Linda keasikan main game. Nah, itu karena keasikan main game jadi tidak belajar di sekolah menjadi melihat jawaban dan itu tidak baik. Ya, coba Linda masih ingat tidak keyakinan kelas kita waktu masuk pertama kali di kelas 5? Itu apa? Harus berbuat jujur. Iya, kita harus berkata dan berbuat jujur. Mencontek itu termasuk perbuatan yang tidak jujur. Diulangi lagi apa tidak, Nak? Tidak, Bu. Iya. Apa usaha Linda agar tidak mengulanginya lagi? Linda akan belajar bersungguh-sungguh, Ya, berdoa, dan mengurangi main game. Linda pintar. Dan juga Linda harus percaya pada diri sendiri bahwa Linda bisa mengerjakan soal dengan kemampuannya sendiri. Linda kan pintar. Nanti kalau rajin belajar, Linda pasti bisa. Ya, Bu Suci selalu berdoa dan berharap Linda menjadi anak yang baik, anak yang rajin belajar, anak yang disiplin, bertanggung jawab, dan kemudian hari dapat menggapai cita. Ya Linda ya, tetap bersemangat ya. Tos dulu sama Bu Suci. Ya, terima kasih, semangat belajar ya. Sekarang silakan bersama teman-temannya. Siang Alvin. Yang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya. Alvin tahu tidak kenapa kok dipanggil Bu Suci ke sini? Tadi pagi Bu Suci melihat Alvin datang terlambat ke sekolah. Betul seperti itu? Iya. Alvin datang terlambat ke sekolah itu baik apa tidak? Tidak, karena melanggar peraturan sekolah. Ya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, pernah melanggar, begitu pula Bu Suci. Nah, Bu Suci di sini bukan ingin menyalahkan Alvin, tetapi ingin mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Alvin. Ya kan? Coba ceritakan, kenapa kok tadi pagi bisa terlambat datang ke sekolah? Begadang di malam hari. Kenapa kok begadang? Nah, lihat HP, jadi begadang terus terlambat tidur, tidak segera tidur. Iya. Ya, jadinya bangun jadi kesiangan. Coba Alvin masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Apa? Terus? Iya, tidak boleh datang terlambat. Ya. Lain kali diulangi apa tidak? Tidak. Apa usaha Alvin akan tidak mengulangi datang terlambat ke sekolah? Tidak begadang di malam hari, tidur lebih cepat sehingga bisa bangun pagi. Ya Alvin ya. Ya, tetap semangat belajar, rajin belajar, jadi anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab. Semangat Alvin. Tos dulu. Terima kasih Alvin. Dan sekarang kamu boleh bermain dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Artila. Dengan adanya diseminasi yang disampaikan Ibu Wahyu Suci,
Kami sangat mendukung program tersebut karena di sekolah telah diterapkan program budaya positif bagi warga sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, sehingga kami selalu menerapkan program budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga Ibu Wahyu Suci dapat sukses dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, serta dapat memberikan manfaat bagi sekolah maupun masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Johanita Fitria. Kemarin kami telah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Suciani. Kami sangat mengapresiasi atas program tersebut, di mana di sekolah kami sudah menerapkan program budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai guru kelas, saya telah menerapkan program keyakinan kelas dan juga menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah pada murid. Semoga dengan adanya Bu Suci sebagai calon guru penggerak dapat menginspirasi dan memotivasi kami untuk berjuang dalam memajukan pendidikan, serta Bu Suci dapat sukses dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanto Fadilah, salah satu PTK yang ada di UPT SD Negeri Kendal Jawa Serengat. Ada beberapa hal dari hasil yang disampaikan atau yang didiseminasikan oleh Ibu Wahyu Suciani, terutama terkait dengan penerapan budaya positif dan juga terkait dengan penerapan segitiga restitusi, di mana yang telah disampaikan oleh Ibu Wahyu Suciani kemarin itu saya pribadi sangat mendukung sekali. Dengan adanya budaya positif itu bisa memberikan dampak yang sangat baik di lingkungan UPT SD Negeri Kendal-Rejo, terutama terkait dengan siswanya, terkait dengan semua pelaku yang ada di lingkungan UPT SD Negeri Kendal-Rejo. Salah satunya terkait dengan kehadiran dan juga terkait dengan lingkungan yang ramah, yang sopan dan santun yang ada di lingkungan SD Kendal-Rejo. Terkait dengan kehadiran siswa, dengan adanya budaya positif ini diharapkan kehadiran siswa bisa lebih baik, lebih tertib lagi, di mana sebelumnya memang ada beberapa siswa yang mungkin sempat ada yang terlambat. Nah, dari budaya positif ini diharapkan bisa membuat siswa yang terlambat itu bisa tidak mengulangi lagi, dan juga dalam penyelesaiannya Ibu Wahyu Suciani menggunakan metode penerapan segitiga restitusi, di mana penerapan itu dalam bentuk dialogis antara siswa dengan guru, sehingga diketahui kenapa persoalan siswa itu bisa datang terlambat, permasalahannya apa, penyebabnya seperti apa. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang kemarin sudah disampaikan atau didiseminasikan oleh Ibu Wahyu Suciani, kedepannya kegiatan budaya positif dan juga penyelesaian persoalan terkait dengan segitiga restitusi ini bisa memberikan dampak yang terbaik, bisa memberikan manfaat yang baik untuk kegiatan belajar mengajar di UPT SD Negeri Kendal-Rejo ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut dan juga semakin hari, semakin waktu kegiatan-kegiatan seperti ini bisa diterapkan, sehingga kegiatan belajar mengajar di UPT SD Negeri Kendal-Rejo kedepannya akan semakin istimewa. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika, kelas 5 dari UPT SD Negeri Kendal-Rejo. Tadi saya baru saja membuat keyakinan kelas
bersama Bu Suci dan teman-teman. Saya diminta untuk menuliskan kelas impian yang saya inginkan. Saya senang sekali dapat menuliskan apa keinginan saya untuk kelas ini. Setelah itu, kami bersama-sama membuat keyakinan kelas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga kelas 5 tetap nyaman dan hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Oktavidia, kelas 5 dari UPT SD Negeri Kendarijo. Tadi saya membuat keyakinan kelas bersama Bu Suci dan teman-teman. Tadi saya diminta untuk menuliskan kelas impian yang saya inginkan. Saya merasa senang dapat menuliskan apa yang saya inginkan untuk kelas ini. Setelah itu, kita bersama-sama membuat keyakinan kelas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga kelas 5 semakin nyaman dan hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.